Selamat sore Mas Roy. Selamat sore Mbak Tengku Masira, selamat sore juga semuanya yang lagi ngikutin diskusi kita. Ya. Oke, sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah harus sehat kalau teman-teman di gugus tugas salam tangguh gitu ya kan. Salam tangguh. Oke, Mas Roy hari ini kesibukannya apa, Mas Roy? Tadi pagi sempat ada acara sebentar, terus siang juga kebetulan saya harus menyelesaikan tugas lama sih gitu. Terus setelah itu agak santai ya, jam 2-an tadi agak santai, terus jam 5 ini ngobrol dengan Mbak Tengku Masira. Nah, itu kegiatan. Oke, Sinta ya. Ya. Oke, Mas Roy, banyak yang mengenal mungkin Mas Roy ini dulunya awalnya dari telematika, kemudian duduk di kementerian, anggota dewan, sampai akhirnya sekarang jadi praktisi telematika lagi. Kenapa nih alasannya? Nggak apa-apa, itulah kehidupan manusia, kayak roda gitu kan. Roda itu kan kadang-kadang di bawah, dia bisa di samping, di atas, kemudian samping lagi, balik ke bawah lagi, dan ini lagi muter lagi. Jadi nggak terasa loh, semua yang ngikutin IG-nya Elsinta dan di bawah Mbak Masira ya. Saya tuh udah 15 tahun di politik ya, jadi nggak terasa aja udah 15 tahun. Dan menurut saya 15 tahun tuh mulai dari 2005. Awalnya ketika dulu saya masih di pengamat telematika, waktu itu diminta langsung oleh Presiden ke-6 waktu itu, Pak SBY, untuk membentuk yang namanya website resmi kepresidenan yang pertama di Indonesia. Jadi sebelumnya kan belum ada website resmi kepresidenan. Nah, waktu itu saya dan beberapa kawan, saya, Pak Heru Nugroho, Pak Made Weryana, Pak Budiono Darsono, itu kami diundang ke istana, kemudian diminta untuk membuat www.presidensby.info. Nah, itu awalnya saya masuk ke dunia perpolitikan ya, meskipun belum jadi anggota dewan waktu itu ya gitu, jadi masih sebagai pengamat IT dan kemudian bergabung di tim kepresidenan. Nah 2009 seperti tadi yang Mbak cerita, saya masuk ke DPR, kemudian di Komisi 1, terus lanjut sempat juga nyebrang ke Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, karena diminta untuk menggantikan Mas Andi Alfian Malarangang di sana ya. Kemudian balik lagi ke DPR sampai dengan kemarin 2019. Dan ketika 2019 kemarin ya, pasca Pileg, saya banyak sekali dapat permintaan dari kampus-kampus ya, untuk kembali ceritalah sharing session seperti kemarin pagi saya juga sharing session sama seperti ini di BNPB di gugus tugas COVID-19 ya. Waktu itu saya cerita kemarin soal bagaimana pandemi yang akan dilaksanakan di tengah-tengah COVID ya. Jadi pemilu dilaksanakan di tengah-tengah pandemi ya. Jadi artinya ya, jadi banyak hal ya, saya dengan Mas Ketua KPU Bang Andi Budiman dan kemudian juga kita bicara soal-soal apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dan apa yang tidak. Dan itulah ilmu kemudian kita dipakai. Nah, kalau saya masih sebagai orang politik, jadi sekali lagi mungkin ada yang belum tahu loh Mbak. Saya tuh sekarang sudah tidak lagi di partai politik ya. Jadi sudah new normal, saya kembali ke normal gitu ya gitu. New normalnya awal Mas Roy keluar dari politik ya berarti ya. Keluar dari politik ya, balik ke dunia kampus ya, dunia pengetahuan, tapi ya masih tetap kalau tadi di awal pembuka Mbak mengatakan kritis ya itu memang jiwanya dari dulu begitu. Mulai dari awal, mulai zaman Pak Harto, Pak Habibie ya, waktu itu saya udah kebijakan pun saya kritisi ya, Pak Harto dulu juga gitu. Jadi artinya tidak ada yang berubah sebenarnya, sama, hanya sempat di politik. Itu kira-kira. Mas Roy kan lebih enak di politik sih. Kenapa lebih memilih balik lagi ke telematika? Semua ada plus ada minusnya ya gitu. Jadi boleh dikatakan di politik sudah settle. Ada plus dan minusnya. Kenapa? Jujur nggak sih ada plus dan juga minusnya? Oh iya, loh makanya kan saya tadi bilang ada plus dan minusnya. Semua ada pros and cons-nya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Dan artinya di politik itu juga kita akan dekat dengan satu sisi, tapi juga konsekuensinya pasti akan jauh dengan sisi yang lain. Itu konsekuensinya, ya. Dan Indonesia memang harus, kalau memang mau mengubah politik, harus masuk ke politik. Saya pun mengalami, tidak bisa kita mengubah suatu peta perpolitikan di Indonesia tanpa masuk ke dalamnya. Konsep ini pun dulu yang dilakukan oleh bapak bangsa kita, Bung Karno. Ketika Bung Karno pengen melakukan perubahan terhadap bangsa ini,
ya mau nggak mau beliau itu ikut arus. Makanya dikatakan Bung Karno kok mau ikut Jepang, kok mau tunduk kepada cara-cara Jepang gitu ya waktu itu menunggu kemerdekaan dan sebagainya. Ya karena kita masuk juga gitu ke politik. Bung Karno ikutin itu gitu loh. Nah, sama halnya dengan Pak Harto, sama halnya dengan Pak Habibie. Karena Pak Habibie terlalu singkat maka mungkin kita tidak bisa belajar banyak ya dari beliau soal politiknya. Tapi kemudian Pak SBY saya sangat belajar dari beliau karena ya membantu beliau lebih dari 10 tahun, 15 tahun akhirnya kalau di dalam partai. Nah, tetapi sekali lagi, ya plus dan minus tadi. Tentu minusnya ya kita agak jauh. Kalau saya kemudian mengkomentari sesuatu kemarin ya, misalnya saya mengkritisi atau melakukan usulan terhadap KPU misalnya ke Arief Budiman ya kemarin ketika pemilu di tempat. Tentu kalau saya masih di partai politik tentu akan tidak fair karena pasti akan dilihat atau dikira oh ini pasti ada kecenderungannya. Nah, kalau kita sudah bebas lagi dan merdeka lagi, enak sekarang. Mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C, mau bilang El Sinta, mau bilang apapun, no problem gitu loh, ya toh? Tidak ada ini ya, tidak ada pembatas begitu ya. Kalau misalnya kita sekarang, Insya Allah begitu. Meskipun masih banyak yang anggap saya lebih bersifat menyerang rezim yang sekarang. Nggak ada, sama. Kalau baik saya katakan baik. Kalau kurang baik, saya kritisi menjadi kurang baik, ya. Bahkan juga kalau yang dulu-dulu pun kurang baik, zaman Pak SBY ada yang kurang baik, juga saya katakan kurang baik, fair-fair aja kok kita, gitu. Jadi semua kan, dan toh yang mengalami kita, gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa belajar dari pengalaman itu. Baik, tapi mengkritisi nih, kalau kita lihat apakah memang di Indonesia ini memiliki budaya untuk mengkritisi? Akhirnya Mas Suryo juga ikut-ikutan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan dari pemerintahan. Ya, mengkritisi itu harus ya, melakukan saran, kritik, bahkan sampai ke tahap yang lebih keras lagi ya, satir, kalau bahasa yang lain orang bilang nyinyir gitu ya, Pak ya. Itu biasa. Jadi artinya kalau netizen bilangnya julid. Iya, itu biasa. Hal semacam itu juga wajib dilakukan karena kita toh diajarkan juga dalam agama, ya gitu. Tidak ada orang yang sempurna. Dan dalam agama juga kita diajarkan untuk selalu melakukan perbaikan, ya, dan perbaikan itu bisa jadi kalau kita masuk ke dalam sistem di dalamnya dan ikut mengubah di dalamnya. Bisa saja kita mengkritisi dari luar, bisa. Tapi kalau kita mengkritisi dari luar, ya tentu saja kita nggak bisa tahu apa yang di dalam. Makanya itulah gunanya. Saya alhamdulillah sekali lagi 15 tahun ada di politik, ya. Jadi bisa mengerti merah, birunya, hitamnya, coklatnya, kuningnya dunia politik itu. Dan sekarang kembali lagi ke tataran kampus, saya kembali ke hobi lagi, ya. Banyak yang nggak tahu kalau dulu saya itu hobinya tukang foto, ya. Saya memang awalnya dosen fotografi, kemudian berawal dari, iya, saya dosen fotografi, dan kalau dilihat sejarah tahun 95, sejarah tahun 2000, ini maaf loh, bukan apa-apa saya bilang. Lihat lomba-lomba fotografi di tahun itu ya, lomba piala nasional ya, piala nasional tentang perhubungan, piala nasional 50 tahun Indonesia Merdeka, kemudian ya pasti, ya mohon maaf, pasti ada nama saya di situ. Gitu loh. Jadi memang dulu tukang foto gitu ya, tukang foto, terus kemudian ngajar jadi dosen foto, ngajar video, jadi praktisi menjadi video, kemudian saya sekretaris jurusan di kampus seni media rekam, itu kampus multimedia kayak kalau di IKJ itu Fakultas Film dan Televisi. Kemudian saya sempat 20 tahun juga ngajar ya, dan akhirnya masuk ke politik dan sampai seperti sekarang. Ya, selalu ada lah itu kritik itu penting. Jadi kritik itu Mbak Mazira, kritik itu penting supaya kita selalu merefresh, selalu memperbarui pengetahuan kita. Jadi kita dapat, dan kita juga kalau mau kritik juga harus mau dikritik. Makanya tenang saja, banyak. Kalau saya sih sudahan ya, ibaratnya sudah kenyang dengan kritikan ya. Sudah kenyang dengan kritikan, mau kritik mau dihujat biasa, itu konsekuensi, karena yang namanya orang mengkritik tuh pasti akan dicari, tapi yang tidak fair. Nah, ini kalau saya boleh jujur, yang tidak fair juga sekarang ini muncul keterbelahan ya, keterbelahan di antara masyarakat itu. Kalau kita mengkritik sesuatu, kemudian kita dibalas dengan pribadi. Ini yang tidak bagus. Ya, jadi kritik itu yang kita kritisi bukan pribadinya. Saya pun tidak mengkritisi pribadi loh.
kebijakan misalnya Pak Jokowi, kebijakan Menteri Kominfo misalnya saya barusan mengkritisi Kominfo ya Pak Joni Plate semalam itu saya tweet ya ketika ada kasus internet di Papua di freeze ya meskipun itu bukan zamannya Pak Joni Plate, itu zamannya Pak Rudiantara Menkominfo sebelumnya, tapi tampak sekarang Pak Joni Plate tidak bisa menjawab itu atau bahkan gagap menjawab itu dan ketika kalah di sidang kemarin. Tapi ketika kemudian ada persoalan yang sangat pribadi ya, ada seorang akun, ada seorang buzzer ya, nggak perlu saya sebut namanya ya, buzzer yang teleponnya bisa dibongkar ya, senyum Mbak Masira ya. Kemudian dengan cepat Pak Joni Plate merespon, padahal ini kan persoalan pribadi, persoalan yang sangat remeh-temeh untuk urusan rakyat Papua terutama, yang beliau kenapa tidak bersikap, tapi nah, jadi ketika saya mengkritik itu banyak sekali juga yang masuk ke Twitter saya kebanyakan kalau saya men-tweet itu yang keren keras di Twitter. Kalau IG itu soft saja. IG saya biasanya komentarnya itu ya bagus-bagus saja, jempol love gitu ya. Jadi tapi kalau di Twitter nah itu keras di situ. Di Twitter tuh nah yang sayangnya kita itu nah itu sayangnya banyak sekali yang komentar itu kemudian pribadi yang diserang gitu, dan pribadi itu pun sudah ngaco gitu ya, yang diserang soal-soal yang nggak ada hubungannya atau malah justru hal-hal yang menurut saya membelokkan itu. Jadi itulah konsekuensi kalau tadi Mbak tanya kenapa mengkritik, kritik itu penting, tapi ya kita harus siap untuk melakukan kritik itu. Gitu. Oke. Pak, karena banyak banget netizen yang juga bergabung dan memberikan pertanyaan, saya sapa terlebih dahulu ya beberapa netizen yang menyampaikan pertanyaan ini untuk Pak Roy. Dari akun Ilyasa 1014, kenapa keluar dari Demokrat, Pak Roy? Kemudian masih sering koleksi Mercy nggak? Kemudian pertanyaan lainnya juga ini disampaikan banyak loh pertanyaannya. Politik itu banyak sikut-sikutannya ya Mas, makanya keluar dari Demokrat. Nah, kemudian dari akun Elias Nathanael Papahan mau bilang wu. Nah, ini kan kalau wu itu kan terkenal waktu masih duduk di DPR ya. Mas Roy. Iya. Betul. Dan ada juga yang bilang, wah nggak ada lagi dong yang bilang wu di DPR. Silakan. Sudah ditanggapi nih netizen kita. Oke, terima kasih untuk wu-nya. Nah, wu itu memang dulu ketika di DPR ya ketika orang banyak melakukan interupsi. Ya waktu itu saya juga melakukan interupsi, yang namanya di DPR biasa aja, ya gitu, itu namanya memberi warna di DPR. Atau bahkan saya harus jawab juga, ketika masih banyak mengedarkan foto saya tidur ketika di DPR, memang saya tidur itu waktu istirahat, jadi waktu itu memang ada break istirahat, tapi seolah-olah itu pada sidang. Ya DPR tuh dinamikanya banyak ya, gitu. Jadi artinya semacam itu. Nah, kenapa keluar dari partai? Ya, saya merasa Partai Demokrat sudah cukup sangat dewasa ya dan ini saya mau membuat satu tradisi baru ya Mbak Tengku Pasi. Biasanya orang keluar dari partai itu pasti ada kasus ya atau ada konflik di dalamnya atau ada ketidakpasan atau bahkan dipecat ya. Saya mencoba tradisi baru, saya keluar dengan sangat baik ya dari partai. Saya pamit baik-baik, saya mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 11 Maret kemarin ya. Kalau 11 Maret itu orang kan biasanya ingatnya Super Semar ya kan, surat perintah 11 Maret ya. Kalau saya enggak, kemarin saya Super Petruk. Nah, Super Petruk itu surat pernyataan untuk pengunduran diri dari semua termasuk struktur. Nah, itu Super Petruk ya. Gitu. Jadi saya pamit baik-baik. Hubungan saya masih sangat baik dengan Pak SBY, dengan Ketua Demokrat sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan saya pun juga ditanya kenapa kok keluar. Memang keluar karena memang ingin kembali ke ranah kampus, kembali ke namanya kehidupan yang new normal tadi saya bilang. Dan kalau dihubungkan tadi ada pertanyaan sedikit menggelitik, masih koleksi hobi enggak gitu. Ya itu hobi saya lama. Jadi artinya saya memang hobi sebuah kendaraan, nggak perlu disebutkan mereknya ya tadi ya. Saya penasihat di klub itu, saya juga penasihat di PPMKI, pembina di PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, termasuk bagaimana merestorasi kendaraan-kendaraan X tokoh-tokoh milik bangsa ini dulu ya. Menteri Penerangan pertama ada di tempat saya, mobilnya Bung Karno ada di teman-teman. Itu adalah salah satu cara kita menghargai sejarah ya. Nah, kalau kemudian
dihubungkan apakah sikut-sikutan di politik ya? Ya, pasti ada sikut-sikutan, tak biasa. Sikut ya dibalas sikut, ya kan gitu. Kan salam sekarang kan salam sama sikut. Gitu. Jadi biasa saja ya. Yang penting apa? Kalau sikut dibalas sikut. Kalau kita kasih tangan kanan, jawab dengan tangan kanan. Kasih tangan kiri, jawab dengan tangan kiri. Kasih pipi kanan, kayaknya lagi nggak boleh kasih pipi kanan, pipi kiri ya. Jadi jawab dengan nama saja. Jadi ya biasa-biasa saja. Jadi semua itu ada anunya, ada dinamikanya gitu, Mbak Masira. Okay. Dari akun Ahlif Mulahsin menyampaikan ini. Itu yang di belakang Pak Roy semua acara televisi Pak dipantau. Itu apa sih? Ya ini hobi lama ya, ini hobi lama saya dan juga ini selalu ada di setiap saya berada. Saya kebetulan sekarang lagi ada di Jakarta, tapi di Jogja juga seperti ini. Jadi kalau dulu sempat ada yang memviralkan lagi, Mbak Masira, ada yang memviralkan lagi saya punya mainan di rumah Jogja, ada koleksi parabola dan lain sebagainya. Ya gunanya seperti ini. Jadi artinya kita bisa melihat dunia karena Indonesia itu sangat disayangkan kalau orang Indonesia itu tidak bisa memanfaatkan posisi geografis kita yang sangat luar biasa. Indonesia itu berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Di atas garis khatulistiwa itu ada objek geostasioner, di mana 136 km di atas Indonesia itu tempatkan satelit-satelit. Dulu kita awalnya itu raja satelit di ASEAN, ya waktu itu Palapa, tanggal 9 Juli 76, zaman Pak Harto kita launching. Setelah itu, di atas itu banyak sekali satelit. Indonesia punya Palapa, Malaysia punya Measat, Filipina punya Agila, Thailand punya Thaicom, Amerika punya Panamsat dan lain sebagainya. Dan itu semua ada isinya, ya kan gitu. Dan saya misalnya saya di Jogja gitu ya, Mbak, saya pun bisa juga nonton TV El Sinta, ya meskipun saya di Jogja, meskipun jangkauannya nggak sampai Jogja gitu kan. Tapi saya tetap bisa nonton itu. Saya bisa menyaksikan apa yang ada di penjuru tanah air, termasuk juga yang ada di penjuru dunia. Jadi artinya itu memang hobi ya, hobi yang kemudian kita lakukan dan ini bukan buat main-main ya, ini buat kerja. Kalau jadi artinya maksudnya itu memantau gimana nih? Kalau maksudnya ya, kerja, memantau semua dilihat atau dikritisi kemudian acara-acara gitu. Mas ya tidak semuanya dikritisi Mbak gitu kan nggak mungkin juga gitu kan. Tapi kita juga misalnya melihat perkembangan itu. Kayak kenapa saya bisa mengkritisi perkembangan COVID-19 di Indonesia ya. Kenapa waktu itu saya dengan keras mengkritik ketika presiden mengimpor Avigan dan kloroquine waktu itu. Karena saya sebelumnya sudah tahu dari WHO ya sudah mengeluarkan detail soal itu. Kebetulan itu ilmu saya yang lain di public health ya. Kemudian saya bisa monitor siaran langsung dari PBB dan juga dari ketika ada rapat di WHO ada di sana, kemudian ada ilmu itu, kemudian bisa disalur. Jadi ini pengetahuan semua, ya. Ini pengetahuan semua yang bisa kita gunakan. Dan tidak ada yang saya tonton itu sifatnya hiburan, itu porsinya sangat sedikit ya. Kebanyakan justru berita. Dan berita juga saya juga bisa menyaksikan, misalnya adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan geopolitik di ASEAN gitu misalnya. Kenapa saya juga bisa nonton TV Myanmar, TV Kamboja, ya kemudian hal lain yang gunanya juga untuk referensi kita, untuk ngajar, Mbak Tengku Masya, karena saya juga mengajar komunikasi, ya, jadi untuk mengajar. Kemudian kalaupun harus ada hiburan yang saya ambil, ya, saya hiburan biasanya yang saya ambil adalah film-film dokumenter, ya, misalnya dari National Geographic atau Discovery, misalnya dalam the making of apa gitu, atau behind the scene, ya sebuah itu gunanya adalah untuk mengajar. Jadi ini ilmu yang kita dapatkan di Khatulistiwa, di atas Khatulistiwa, kemudian kita jadikan ilmu lagi, kemudian kita berikan kepada masyarakat, yaitu salah satu tugas sebagai pengajar. Sama seperti kemarin saya juga menyampaikan tulisan pemilu di tengah pandemi, itu juga gabungan dari ilmu telekomunikasi, ilmu multimedia, ilmu public health, dan juga pengalaman di politik. Ya gitu-gitulah. Pokoknya dianggap aja sebagai hobi, ya, hobi tapi bisa buat kerja. Gitu. Kayaknya Mas Roy apapun kerjaan dianggapnya kayak hobi ya, jadi kayak kerjanya itu santai banget gitu. Ya, termasuk yang tadi soal otomotif ya. Sampai saya dulu pernah menjadi ambasador ya, dan ambasador dari produk itu kendaraan Jerman itu untuk level ASEAN itu ya karena awalnya kan hobi
gitu. Awalnya hobi. Terus kemudian dengan hobi saya masih punya cita-cita yang seperti kemarin saya sampaikan kepada Kepala Museum Nasional, ya, juga didukung oleh Dirjen Kebudayaan, ya, untuk misalnya mengembalikan atau paling tidak mereplika mobil pertama Indonesia. Nah, itu kan sejarah, Mbak, pengetahuan. Indonesia itu negara pertama di Asia, bukan hanya di ASEAN, ya, di Asia yang rajanya punya mobil, Raja Pakubuwono ke-10. Ya, dan mobil itu adalah merek tadi, ya, Benz, ya. Dan itu sekarang barangnya ada di salah satu museum, ada di Belanda, ya. Nah, dan ada di Louwman Museum. Dan kemudian saya waktu itu alhamdulillah karena waktu itu sempat di kementerian pernah melakukan komunikasi dengan pihak museum di sana. Waktu itu Dubes Belanda masih Bu Retno Marsudi, ya, Menteri Luar Negeri yang sekarang, ya. Dan kemudian kita sudah ada hal yang kita lakukan, dan itu sama halnya dengan waktu itu saya juga melakukan menduniakan tentang pencak silat, ya, hal yang sama yang saya lakukan. Pencak silat sudah berhasil masuk warisan dunia. Nah, mobil pertama Indonesia ini belum berhasil, ya, tapi saya percaya insya Allah nanti akan ada yang meneruskan, ya. Jadi itu hobi, sekali lagi Mbak, hobi, tapi bisa jadi kerjaan beneran. Ya kayak tadi awal keterlibatan saya di politik kan awalnya hobi. Dari hobi, orang bilang, ini terus terang saya bilang, hobinya mengamati video yang lucu-lucu, ya. Saya bilang lucu, ya, gitu, bukan yang video yang aneh-aneh gitu. Video yang lucu, dulu ada videonya artis A sama artis B. Nah, itu jadi kemudian bisa jadi pekerjaan serius, ya, karena kemudian diminta menjadi ahli, menjadi saksi di berbagai sidang, dan akhirnya ya masuk di jajaran untuk penasihat di kepresidenan di bidang website waktu itu. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi hobi bisa jadi hal yang serius, dan ya kayak Mbak lah. Ya, teman-teman di Elsinta kan juga gitu. Kalau hobinya siaran, ya bisa jadi menyenangkan kan. Jadi kita nggak terpaksa kan. Coba kalau nggak. Harus dibawa senang. Apapun kerjaannya harus dibawa senang. Nah, ya, coba kita siaran Elsinta yang jam 1 dini hari sampai jam 3 dini hari itu kalau nggak hobi dini hari, iya, nggak ada. Dan yang nelpon pun ada yang hobi juga, pasti di situ. Misalnya ada yang dari Cinere itu, Bu siapa itu jadi ini Elsinta jadi ikut dikritisi nih berarti. Bukan, ini salut saya terhadap Elsinta gitu ya. Jadi artinya juga dan harus mengikuti teknologi kan. Ketika misalnya dulu orang hanya radio itu sepihak, ya, atau searah. Kemudian ketika live and talk, ya, itu jadi istilahnya kemenangannya Elsinta untuk kemudian didengarkan. Dan kemudian orang kalau ingat live and talk, ya, itu ingatnya Elsinta. Semua juga ingatnya selalu di Jakarta, ya, 90 MHz. Nah, tapi ya live and talk, ya. Tapi kemudian ketika teknologi bergerak, sudah ada Instagram yang bisa live seperti ini. Dan sekarang rata-rata anak-anak tidak ada lagi yang membawa radio FM kemana-mana. Jadul banget kalau bawa radio FM kan, gitu. Tapi bawanya gadget. Dan ketika membawa gadget, ya, kemudian kita bisa ikut interaksi di dalamnya. Kita bisa melakukan IG live di dalamnya. Nah, itu Elsinta masuk situ. Itu kan bagus. Ya, namanya itulah diversifikasi media. Dan kemudian disitulah kita memanfaatkan dengan betul, baik. Dan harus ke situ. Itu keniscayaan. Kayak pemilu. Pemilu saya kemarin juga bilang ke Pak Arief, ya, pemilu itu sebuah keniscayaan untuk besok itu harus ada yang dilakukan dengan teknologi. Meskipun coblosannya harus tetap manual dulu karena harus menghilangkan dulu ketidakpercayaan. Tetapi yang namanya tahapan-tahapannya itu bisa berlangsung. Makanya saya sebut kemarin di gugus tugas percepatan penanganan COVID, ya, saya juga pilkada 2020 itu hybrid. Hybrid itu gabungan antara yang kita melakukan secara langsung atau konvensional, artinya pendaftarannya masih langsung, coblosannya langsung, tapi kampanyenya itu dilaksanakan dengan interaktif atau dengan virtual semacam ini. Jadi itulah kayak roda juga, Mbak. Roda itu berputar. Orang yang tidak mengikuti rodanya, ya kegiles sama rodanya. Coba news presenter atau anchor di Elsinta tuh dia bisa manfaatkan teknologi. Dia nggak bisa manfaat mulai dari awal, ya. Kebetulan dulu saya pernah siaran juga, Mbak, di salah satu radio gitu ya di Jogja. Ya gitu. Kalau dulu kita masih tidak bisa mengoperasikan mixer, tidak bisa mengoperasikan tape, waktu itu masih pakai tape, ya.
Ya, pakai tape? kalau dulu masih pakai tape, kalau sekarang kita nggak bisa menggunakan komputer, pasti akan ketinggalan. Dan Iya. saya bersyukur masih berkesempatan waktu itu bagaimana cara kita memutar kaset, memasukkan jari kelingking kita di kaset, ya, supaya bisa pas pada satu lagu awal, kemudian tekan pause, tekan play, kemudian sampai VU meternya tuh goyang, nah itu berarti lagunya mulai, diundurkan sedikit, masuk. Nah itu kalau sekarang kan enak sekali, cukup pakai apa? Kalau dulu Receiver-nya fokusnya saja ribet udah banget ya, Mas Roy ya. ribet, Kalau ribet dulu siaran. harus gulungin pita kaset, harus rapi. Oh, Bahkan dulu sebelum kaset kan juga ada piringan ya. Kalau kita piringan ngobrolin hitam. lagu Nah, dulu. aku masih ngalami zaman apa? Zaman piringan hitam. Ya, artinya dulu kan ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan dengan piringan hitam gitu. Bahkan zaman-zaman film pun masih berupa. Nah, ini karena gunanya untuk ngajar. Nah, film itu masih berupa kayak gini. Masih berupa laser disc pun, ya. Dulu pun kita juga lakukan hal itu, dan itulah masih ada gunanya. Jadi artinya kita sebagai manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala otak kiri dan otak kanan itu untuk kemudian bisa ngikutin. Dan itu jawaban juga dari pertanyaan, kenapa keluar dari politik? Ya menurut saya sudah saatnya saya kembali merefresh saya harus banyak belajar lagi. Saya akui, Mbak, saya harus banyak belajar lagi di dunia ini, kemudian balik lagi, mentah nanti suatu saat mungkin bisa kembali ke politik lagi, ya nggak tahu. Kita tidak pernah merancang, karena apapun yang kita rancang Allah Subhanahu wa taala itu yang paling menentukan. Itu. Iya. Kayak gitu. Kalau tadi Mas Roy cerita hobinya otomotif ya. Dan kalau Indonesia ini kan juga pernah waktu di masanya Mas Roy menjabat, waktu itu pernah juga nggak sih sempat test drive mobil SMK? Pertanyaan yang nakal. dan bukan hanya test drive, Pak. Enggak, saya bilang terus terang. Kalau hobi harusnya pernah. Bukan hanya pernah. Saya buka terus terang, Mbak. Silakan buka berita. Siapa yang menyopir mobil melakukan test drive dari Solo ke Jakarta, mobil SMK, ketika waktu itu tidak ada orang yang bawa. Yang bawa saya berdua. Ya, saya dengan Pak Rudi. Ya, Pak Rudi sekarang wali kota Solo. Waktu itu beliau adalah wakil wali kota Solo. Itulah Iya. Artinya kita membawa mobil yang belum dites, mobil yang masih banyak gangguannya, dan waktu itu saya banyak melakukan kritisi juga terhadap mobil itu. Ini posisi koplingnya kurang begini, ini sontokannya rem kurang begini, di mesin muncul ada masalah di karburatornya karena waktu masuk karburator, ketika di tol Jatingaleh di Semarang ada goyang ke kanan, ya itu karena bearingnya kurang begini, itu pun semua ada. Dan ketika di Serpong, ketika sampai di Jakarta, saya lah yang menunggu ketika mobil SMK itu dilakukan uji untuk mendapatkan sertifikasi. Dan awalnya SMK memang tidak lulus uji, ya, jadi ada persyaratan yang dia tidak clear, tapi akhirnya lulus juga. Sayang, saya harus bilang sayang. Proyek yang bagus itu. Saya bilang SMK itu proyeknya bagus. Sekarang tidak bagus, ya, karena SMK itu jadi semacam, ya, karena SMK itu jadi semacam kayak dulu yang dilakukan oleh Mas Tommy ya dengan Timor, ya, atau Pak Mas Babang Tri dengan Bimantara, sekedar mengimpor mobil ganti logo, ya, gitu. Jadi kalau dikatakan mau belajar, kita belajar engineering, enggak sama sekali. Padahal tujuan awalnya bagus. Tujuan awalnya SMK itu adalah membuat anak-anak SMK membuat produksi mobil, dan saya yakin kalau itu dilakukan dengan niat yang baik, sebenarnya itu bisa. Cuman sayang tidak jadi, ya. Jadi artinya sayang banget. Elsinta pun dulu live. Saya ingat betul, saya diwawancara Elsinta sembari jalan dini hari waktu itu, perjalanan dari Tegal ke Jakarta. Ya, jadi kebetulan waktu itu yang nyopir Pak Rudi, saya yang di live Elsinta. Kemudian kita di mobil itu terus perjalanan sampai daerah Cikampek, ya, dan kemudian setelah itu masuk Jakarta dini hari jam 4 pagi, dan kebetulan terus sampai ke sana. Tapi ya itulah. Jadi kalau ada orang menghubungkan itu politik saya melihatnya waktu itu pure. Saya ingin bantu anak-anak SMK waktu itu untuk menjadikan ilmunya. Perkara kemudian itu jadi guyonan atau jadi bahan politik sekarang, ya itu terserah orang yang melakukan, dan saya pun juga
fair aja ketika SMK itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya saya sudah tidak lagi di sana, gitu aja, gampang aja. Oke, Mas Roy, karena kita tidak punya waktu yang lama ya untuk ngobrol-ngobrol ini, padahal seru juga sih kalau ngobrolin hobi, dan juga sekarang Mas Roy yang mengkritisi banyak hal, terutama untuk kebijakan pemerintah. Nah ini sejak dulu ada di perpolitikan, duduk di pemerintahan, duduk juga di anggota dewan, banyak banget kontroversi-kontroversi yang tentunya didapatkan oleh Mas Roy. Menjadi sorotan ya. Itu. Tapi saya pengen tahu juga nih, menanggapi netizen yang kadang-kadang kalau ngomong bilangin Mas Roy itu julid. Mas Roy itu berisik. Mas Roy itu memberikan kritik yang tidak ada manfaatnya. Gimana netizennya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itulah yang namanya orang itu tidak akan bisa 100% berpihak ke kanan atau ke kiri. Saya tetap berterima kasih, Mbak. Jadi artinya tag saja di Twitter saya ya. Ketika ada yang sangat pedes, sangat keras, ya saya pun dengan senyum aja saya tanggapi dengan santai. Ya, santai aja, nggak boleh dimasukkan ke hati, ya gitu. Karena hal kayak gitu ya harus kita terima. Termasuk juga kalau saya melakukan sesuatu dan kemudian dikritik ya. Kecuali dan memang kritik itu kan memang ada yang sangat-sangat keras ya, ada juga yang sampai ke fitnah ya. Nah, kalau saya fitnah harus saya jawab. Misalnya terus terang saja, sampai dengan sekarang masih ada yang kudet ya, kurang update, misalnya menunjuk wah itu soal Kemenpora, soal barang-barang, itu kan hoax saja ya, dan saya sudah menjawabnya dengan hukum dan sudah memenangkan kasus itu di pengadilan dan terbukti clear ya, tidak ada hal sama sekali, dan bahkan ya itulah yang namanya Tuhan Maha Kuasa, bahkan orang yang meributkan malah yang sekarang masuk dengan kasus yang lain ya kan. Jadi artinya ya semua kita jawab dengan senyum saja, tapi tidak semua, Mbak, tidak semua harus dijawab. Itu saya juga mohon maaf, kadang-kadang ada yang marah ke saya, Mas kok dia dijawab kok ini enggak gitu. Ya kalau ada yang memang tidak dijawab kan juga, masa kita kerjanya tiap hari jawab Twitter kan enggak kan. Nah soal berisik ya dari dulu beginilah gitu. Berisik itu kan juga bagus untuk kesehatan kita gitu. Kalau kita nggak berisik, otak kita nggak berpikir, kita nggak kritis gitu loh. Sama halnya dulu. Ini terus terang aja. Saya dulu beberapa tahun yang lalu, kalau entah Mbak Tenggu Mazira sudah masuk El Sinta atau belum, dulu pun salah satu suara di El Sinta ya untuk yang digunakan untuk promo itu salah satunya dulu suara saya gitu. Dulu ada juga yang mengkritik. Dulu saya bilang begini, para pamirsa El Sinta monggo midhangetaken ing frekuensi 9.2 MHz nuwun. Nah, gitu. Wah, ada juga yang mengkritik saya, Mas mau-maunya, dan itu masih diputar sama El Sinta ketika waktu itu saya sudah jadi menteri gitu ya gitu. Ada yang bilang Mas mau-maunya gitu loh. Bukan mau-maunya, orang itu memang harus bisa di mana-mana gitu ya gitu. Mau di depan, dan insya Allah Mbak, ini jaminan saya nggak akan berubah. Dari dulu saya kayak gini kok. Orang-orang El Sinta yang dulu ada ya, sempat sudah lama bergabung, termasuk yang sudah mendahului ya, ada beberapa reporter kita di El Sinta, penyiar kita yang sudah, itu pun saya dulu kenal baik ya, dan dulu belusukan ke studionya yang di Joglo pun dulu juga dilakukan gitu loh. Artinya enggak ada, insya Allah nggak ada yang berubah ya. Okay. Tetapi mungkin hanya waktu saja yang kadang-kadang dulu waktunya bisa panjang, bisa ngobrol, sekarang bisanya waktunya pendek gitu aja. Jadi sekali lagi kalau soal kritik atau berisik, saya juga tidak sempurna. Kalaupun ada yang misalnya kemarin mengatakan ngapain sih hal kayak gitu yang remeh-temeh itu dikritik, bukan remeh-temehnya yang dikritik ya. Itu ada prinsip yang pasti akan saya kejar gitu. Nah itu betul tuh komentar Mbak Niken almarhumah itu tadi, Mas Hari Ristamaji yang menulis itu yang dulu kita dulu sangat ngobrol akrab dengan beliau ya. Dan kemudian ya itulah, kan kita tidak pernah tahu kapan kita bisa bersama-sama, kapan kita bisa sudah tidak bersama lagi. Jadi ya kalau ingat itu aja, udah nikmati aja hidup itu, Mbak Mazira. Oke, banyak yang mendoakan agar Mas Roy tetap sehat selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Kemudian juga ini banyak sekali yang menyimak loh
tadi juga ada yang bertanya di belakang Mas Roy itu apa, tadi sudah disebutkan oleh Mas Roy ya, itu salah satu hobinya Mas Roy. Sekarang lagi banyak film-film yang dilihat ya kayaknya ya Mas Roy ya. Kemudian banyak banget yang bergabung dan tadinya juga ikut mendoakan Mas Roy ya, tapi karena waktu kita memang terbatas sekali untuk berbincang di hari ini, dan memang Mas Roy dari sebelum duduk di pemerintahan, di Dewan, sampai dengan sekarang sudah kembali lagi di Telematika. Mas Roy tetaplah yang El Sinta kenal. Amin. Tetap Insya ramah, Allah tetap begitu. asik Ya. diajak ngobrol ya Mas Roy. Tapi kapan-kapan Insya kita Allah boleh. begitu, Bapak Yasira. Ya. Ya, kita boleh Dengan ngobrol senang kapan-kapan hati. di studio El Sinta ya. Nanti ditunggu kedatangannya Mas Roy. Dengan senang hati saya akan join ke Joglo sana ya gitu, Ya. karena itu dulu juga dekat dekat dengan rumah saya. Saya dulu pernah tinggal di seputaran Meruya juga. Meskipun Oh, sekarang gitu tinggalnya dong. ya meskipun sekarang lah deket banget, antenanya aja kelihatan. Dan dulu Di ketika ada belakang case nih. iya, dulu ada ketika Ya. ada case Menara TVRI yang ada di pojokan Joglo itu pun juga saya kan juga yang ikut menyelesaikan juga problematika itu. Jadi artinya Ya. semua itu kan pasti ada waktunya kita bisa ketemu lagi. Ya dini hari pun juga nggak apa, tapi kalau live di IG dini hari nggak ada yang ngikutin kali ya gitu. Nanti bisa dihubungin ya di diskusi interaktif nanti oleh teman-teman di redaksi El Sinta. dengan senang, anytime pokoknya. Ya. Oke, Mas Roy terima kasih ya sudah bergabung di El Sinta, sudah join bersama kita di sore hari ini dalam Isok Apa Kata Mereka. Sehat selalu Mas Roy, selamat sore. Terima kasih, selamat sore, salam tangguh.